Oke, baiklah. Eh, Kemarin kita sudah membahas penyelesaian persamaan diferensial dengan metode integrasi langsung dan juga dengan metode pemisahan variabel. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk soal seperti ini. 1. dy per dx sama dengan x plus 3y per 2x. Ataupun yang nomor 2, dy per dx x kuadrat plus y kuadrat per x kali y. Dan selanjutnya. Dari ketiga soal ini, kita bisa lihat bahwa sulit bagi kita untuk memisahkan antara fungsi-fungsi x ya berada pada ruas sebelah kanan, sedangkan y berada pada ruas kiri. Nah, ini sulit sekali kita pisahkan. Karena di ruas kanan ini ada fungsi y, ada juga fungsi x. Kalau mudah dipisahkan, maka kita kembali ke penyelesaian persamaan diferensial dengan pemisahan variabel. Tapi ini karena agak sulit, kita harus memisahkan, maka ini kita sebut sebagai persamaan homogen. Karena faktor y tidak bisa kita pisahkan di sebelah kiri dan faktor x tidak bisa kita pisahkan ke sebelah kanan. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, penyelesaiannya kita dengan melakukan substitusi y sama dengan vx. Tetapi kita harus ingat bahwa v ini adalah fungsi x. V ini adalah fungsi x. Kita langsung masuk pada penyelesaian soal saja biar lebih jelas. Oke. Katakanlah ini nomor 1 kita selesaikan. dy per dx itu sama dengan x plus 3y per 2x. Katakanlah ini adalah persamaan 1. Sementara kita tahu harus melakukan substitusi y sama dengan v kali x. Katakanlah ini persamaan 2. Atau kalau saya turunkan dy per dx, kita ingat penurunannya. Jadi dulu kita pernah belajar yang namanya bahwa y sama dengan u dikali v. Jika u dan v adalah fungsi x, maka dy per dx-nya adalah u dikali dv per dx plus v dikali du per dx. Nah, kita pernah ingat ini, rumus ini. Hal ini juga kita gunakan di sini. V, katakanlah sebagai U dan X sebagai V. Nah, jadi kalau ini kita turunkan, ini akan menjadi V dikali 1 ditambah X dikali dV per dx. Nah, atau lebih sederhana kita tulis V plus X dV per dx. Ini adalah persamaan 3. Nah, setelah itu kita substitusikan semua ini ke persamaan 1. Ya. Substitusi 2 dan 3 ke persamaan 1. Maka kita tahu bahwa dy dx adalah ini. V plus x dv per dx itu sama dengan x kali 3 y-nya. Y-nya kita ganti, y adalah vx. Vx kemudian kita bagi dengan 2x. Oke. Kita lanjutkan. Jadi V plus X dV per dx sama dengan X plus 3X V per 2X, atau ini akan sama dengan
X1 plus 3V per 2X. X bisa kita hilangkan, maka ini akan menjadi V plus X dV per dx sama dengan 1 plus 3V per 2. Kita lanjutkan. V-nya kita pindah ke sini. Ini akan menjadi X dV per dx sama dengan 1 plus 3V per 2 min V. Kita lanjutkan penyederhanaannya. X dV per dx itu akan menjadi 1 plus 3V min 2V per 2. Atau 1 plus V per 2. Nah, setelah itu baru kita pisahkan variabel. Ini sudah bisa kita pisahkan variabel, yaitu X dV per dx sama dengan 1 plus V per 2. Maka kalau kita mau pisahkan variabelnya yang V ini ke sebelah kiri, ini akan menjadi dV per 1 plus V sama dengan dx per x, 2-nya ke atas, 2 sini. Nah ini. Barulah setelah ini bisa kita integralkan. Nah, jadi proses pemisahan variabel bisa kita hasilkan setelah kita melakukan substitusi Y sama dengan Vx. Ini baru bisa kita selesaikan integrasinya. Yaitu 2 integral dV per 1 plus V itu sama dengan integral dx per x. Nah, kita tahu bahwa integral dV per 1V itu akan menjadi 2 ln 1 plus V sama dengan ln X. Ln X plus C. Atau ini boleh juga kita tulis menjadi ln 1 plus V kuadrat sama dengan ln X plus C. C ini kita ubah. C ini kita ubah menjadi ln A. Maka ini pun akan bisa kita tulis menjadi ln 1 plus V kuadrat sama dengan ln X plus ln A. Hilangkan ln-nya. Itu akan menjadi 1 plus V kuadrat sama dengan AX. Nah, kemudian V kembalikan lagi, yaitu bahwa V adalah Y per X. Nah, jadi kita masukkan 1 plus Y per X kuadrat itu sama dengan AX. Atau kita bisa tulis X plus Y per X sama dengan AX, maka ini bisa kita tulis X plus Y kuadrat per X kuadrat sama dengan AX, atau menjadi X plus Y kuadrat sama dengan AX pangkat 3. Nah, inilah penyelesaian persamaan diferensial untuk soal nomor 1. Terlihat di sini bahwa tidak lagi ada turunan di dalam persamaan tersebut. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk persamaan nomor 2. Coba kita selesaikan. Ini saya hapus. Ini kita hapus semua aja lah. dy per dx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat per xy. Kita tahu bahwa tadi y sama dengan V kali X, maka
dy dx-nya adalah v plus x dv per dx. Kita tahu ini, ya, karena dari sini. Sekarang kita substitusikan ini ke sini. dy per dx adalah ini. V plus x dv per dx itu akan sama dengan x kuadrat. Y-nya kita ganti dengan ini. Plus v kali x kuadrat bagi dengan x dikali y. Y-nya adalah Vx. Maka kalau kita selesaikan x dv per dx itu akan sama dengan x kuadrat plus x kuadrat v kuadrat per x kuadrat dikali dengan v. Ini bisa kita keluarkan. Ini akan menjadi x kuadrat 1 plus v kuadrat dibagi x kuadrat kali v. X kuadrat bisa kita hilangkan, maka ini akan menjadi v plus x dv per dx sama dengan 1 plus v kuadrat per v. Nah, kita pindahkan v ini ke belakang, maka ini akan menjadi x dv per dx sama dengan 1 plus v kuadrat per v min v. Kalau kita selesaikan, x dv per dx sama dengan 1 plus v kuadrat min v kuadrat per v. Maka ini akan sama dengan 1 per v. Jadi bisa kita selesaikan ini. Sekarang kita pisahkan variabelnya. Berarti x dv per dx sama dengan 1 per v itu akan menjadi v dv sama dengan dx per x. Nah, kalau kita integralkan ini, kalau kita integralkan ini akan jadi dv. V dv ini kita integralkan menjadi setengah v kuadrat dx akan menjadi ln x plus c. Sementara ini v-nya adalah sebenarnya dari sini kita tahu bahwa v adalah y per x. Maka kita kembalikan lagi bahwa ini adalah setengah y per x kuadrat sama dengan ln x plus c, atau setengah y kuadrat per x kuadrat sama dengan ln x plus c. Jadi y kuadrat sama dengan 2x kuadrat ln x plus c. Nah, inilah penyelesaian untuk yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan untuk penyelesaian nomor 3. Dimana di sini dy per dx sama dengan 2xy plus 3y kuadrat per x kuadrat plus 2xy. Kita masukkan dy dx adalah v plus x dv per dx sama dengan 2x dikali y adalah vx plus 3 vx kuadrat kita bagi dengan x kuadrat plus 2x dikali vx. Maka ini bisa kita selesaikan 2x kuadrat v plus 3x kuadrat v kuadrat per
X kuadrat plus 2X kuadrat V. X kuadrat bisa kita keluarkan. V plus X dV per dx sama dengan X kuadrat dikali 2V plus 3V kuadrat per X kuadrat 1 plus 2V. Ini bisa kita coret. Ini akan menjadi V plus X dV per dx sama dengan 2V plus 3V kuadrat per 1 plus 2V. Nah, kemudian kita pindahkan V ini ke belakang. Maka menjadi X dV per dx sama dengan 2V plus 3V kuadrat per 1 plus 2V min V. Ini akan jadi 2V plus 3V kuadrat min V dikali 1 plus 2V per 1 plus 2V. Maka kita dapat ini adalah X dV per dx sama dengan 2V plus 3V kuadrat min V min 2V kuadrat 1 plus 2V atau X dV per dx sama dengan 2V diambil V berarti tinggal V 3V kuadrat min 2V min plus V kuadrat per 1 plus 2V. Nah, setelah itu baru kita pisahkan variabel. Ini saya hapus lagi. Maka kita dapat ini, kita tulis lagi dulu biar nggak ini, dV per dx sama dengan V plus V kuadrat per 1 plus 2V. Nah, jadi kita pisahkan sekarang variabelnya. 1 plus 2V per V plus V kuadrat dV itu sama dengan dx per x. Nah, kita ingat, ini bisa kita integralkan ini. Nah, kita ingat kalau ini jelaslah kita akan mendapatkan ln x. Ya, ini jelas akan mendapatkan ln x. Tapi ini lihat, ini kalau saya anggap sebagai u. Jadi, kembali lagi kita belajar tentang integral. Misal, u adalah V plus V kuadrat. Maka turunannya du per dv itu sama dengan 1 plus 2v. Atau du sama dengan 1 plus 2v dikali dv. Nah, coba perhatikan bahwa ini sebenarnya adalah du. Dan ini adalah u. Ya. Jadi integral ini boleh saja saya tulis menjadi integral du per u sama dengan integral dx per x. Integral du per u adalah ln u. Ini adalah ln u sama dengan ln x. Ya. Jadi, kalau kita kembalikan lagi bahwa u-nya adalah v plus v kuadrat. V plus v kuadrat. Karena u-nya itu ini.
maka ini adalah ln X plus C. Kembalikan lagi ini. Atau ini dulu. C ini kita ubah menjadi, ini kita ubah menjadi ln A. Supaya tidak terlalu banyak ln. Maka ini boleh saya tulis ln V plus V kuadrat sama dengan ln X plus ln A. Maka terus ini ln V plus V kuadrat sama dengan ln X plus ln A, atau V plus V kuadrat itu sama dengan AX. Karena kita ingat tentang ln di sini ya, catatan bahwa ln A dikali B itu sama dengan ln A plus ln B. Ln A dibagi dengan B itu sama dengan ln A min ln B. Kemudian N ln A itu sama saja dengan ln A pangkat N. Nah, ini hanya sebagai catatan saja. Kita harus ingat ya. Oke, kembali ke sini. Bahwa V kita ubah lagi. V adalah Y per X. Maka ini dapat menjadi Y per X ditambah Y per X kuadrat sama dengan AX. Atau kita tahu bahwa di sini X per X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat sama dengan AX. Jadi kita bisa tulis XY plus Y kuadrat itu sama dengan AX pangkat 3. Ya, kalau kita mau tulis lagi di sini lebih sederhana, Y sama dengan X plus Y itu sama dengan AX pangkat 3. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk persamaan diferensial orde pertama. Yang penyelesaiannya kemarin dengan integrasi langsung, pemisahan variabel, kemudian juga persamaan diferensial untuk persamaan homogen dengan substitusi Y sama dengan V kali X. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.